Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Norvan di Campy Badminton. Hari ini aku akan mereview satu buah raket Flypower. Sebenarnya raket ini udah lama diproduksi oleh tim Flypower, namun aku nggak tahu kenapa nggak banyak reviewer atau influencer-influencer badminton ataupun atlet yang menggunakan raket ini. Padahal jujur aja kalau bisa kalian tanyakan kepada aku bilang raket ini malah melebihi ekspektasiku, dan raket ini nyamannya melebihi 3 raket paling populer di Flypower seperti Tornado 800, Agrapura, ataupun Enigma V2. Jadi, buat teman-teman yang penasaran apa sih raket ini dan mengapa aku bisa bilang raket ini saking enaknya aku malah melebihi 3 raket populer dari Flypower, nonton aja video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip. Dan buat teman-teman yang barusan hadir di channel KMP Badminton ini, langsung aja tekan tombol subscribe. Dan buat teman-teman yang merasa kalau channel ini bermanfaat, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk ke review section. Di depanku ini sudah ada satu buah raket yang hari ini akan ku review, yaitu Flypower Tizona. Ini merupakan raket yang bisa ku bilang hidden gems dari brand Flypower. Oke, kita akan bahas bahan material dan teknologi apa saja yang ada pada raket ini. Untuk bahan material yang digunakan di raket ini, dari soft sampai ke frame raket ini udah menggunakan high modulus graphite. Dan untuk teknologi, sayang sekali raket Flypower Tizona ini nggak ada tertera satu teknologi pun yang ada di raket ini dari ujung grip sampai ujung frame raket ini. Namun kalian nggak usah khawatir, raket ini walaupun nggak ada teknologi, raket ini masih bisa ku bilang raket yang sangat spesial, yang aku rasa ini raket paling istimewa yang pernah aku coba di brand Flypower ini. Oke, kita akan bahas ke poin pertama, yaitu harga dari raket ini. Untuk harga dari raket ini, sebenarnya aku beli raket ini udah lama sekali, udah sekitaran 2,5 tahun yang lalu, dikarenakan aku pergi ke toko offline dan aku lihat raket yang desainnya cakep sekali dan aku tertarik, langsung aku beli untuk menemani raket Tornado yang ada di lemariku. Jadi ini sebenarnya raket koleksiku sebenarnya, namun dikarenakan stok raket yang udah mulai menipis untuk direview, jadi terpaksa aku review raket Tizona ini. Namun setelah aku coba raket Tizona ini, aku bilang, loh, raket ini sangat istimewa. Dan akhirnya aku beli satu lagi. Namun kalian nggak usah khawatir, dulu emang aku beli raket ini emang agak sedikit mahal, namun sekarang raket ini hanya dibanderol oleh Flypower di angka 750 sampai 800 ribu rupiah saja. Oke, jadi untuk harga dari raket ini aku bisa bilang worth it sekali buat kalian beli. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau beli raket ini atau teman-teman yang tertarik dengan raket ini, aku akan kasih link pembeliannya di kotak deskripsi, kalian bisa langsung cek saja. Oke, kita akan bahas ke poin kedua, yaitu berat dari raket ini. Untuk berat raket ini di spesifikasi tertera di angka 85 plus minus 1 gram. Jadi termasuk raket yang 3U. Dan setelah terpasang senar dan terpasang grip, dengan catatan grip bawaan aku nggak lepas ya teman-teman, jadi aku langsung aja bungkus dengan grip Yonex yang karet ini. Dan berat total raket ini menjadi 95 gram. Jadi termasuk raket atau berat yang normal untuk varian 3U. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu balance point. Untuk balance point pada raket ini tertera di spesifikasi itu 290 plus minus 3 mm. Jadi termasuk raket yang even balance raket. Dan setelah terpasang senar dan terpasang grip, balance point pada raket ini menjadi 292. Dengan catatan aku menggunakan grip karet. Kalau aku menggunakan grip handuk, mungkin balance point-nya akan sedikit lebih kurang. Oke.
Dan kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu soft pada raket ini. Untuk soft pada raket ini di spesifikasi itu tertera stiff. Namun ketika aku coba, aku berasa raket ini nggak stiff ya teman-teman. Jadi nggak medium stiff, nggak stiff, melainkan medium saja. Jadi buat teman-teman yang suka dengan raket medium, ini adalah raket yang sangat ku rekomendasikan buat kalian coba, terutama kalian yang suka bermain speed dan bermain smash, raket ini cakep. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu tension. Untuk tension, raket ini dapat ditarik sampai 32 lbs, namun aku nggak saranin kalian untuk tarik sampai 32 lbs, dikarenakan frame raket ini yang sangat pipi dan juga sangat kecil sekali menurutku untuk mengurangi hambatan udara. Jadi aku saranin kalian nggak usah tarik sampai di atas 30 lbs. Jadi di sini aku hanya tarik dengan tarikan 28 dan crossnya itu 30 lbs seperti biasa, tarikan biasaku dengan menggunakan senar Nano G, dan inilah hitting soundnya. Untuk hitting sound dari raket ini aku bisa bilang ya fine-fine aja. Aku nggak bisa berekspektasi raket ini memiliki hitting sound. Yang penting raket ini memiliki speciality, yaitu enak aja buat aku pakai. Oke, jadi kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu grommet. Untuk jumlah grommet pada raket ini berjumlah 76 mata etik. Dan untuk aku kasih informasi saja, frame raket ini sedikit lebih kecil dibanding frame raket pada umumnya. Oke, jadi kalian yang belum biasa menggunakan raket yang framenya kecil bakalan kalian butuh waktu untuk proses adaptasinya. Namun untuk proses adaptasi raket ini nggak susah ya teman-teman. Jadi aku bisa bilang untuk proses adaptasi untuk FlyPower T-Zone ini sangat enak sekali. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu cat. Untuk cat aku bisa bilang ini adalah satu-satunya yang membuat aku tertarik untuk koleksi raket ini 2,5 tahun yang lalu. Mengapa aku beli raket ini? Ini adalah karena desain catnya yang super duper keren sekali. Di bawah raket soft raket ini ada desain batiknya, dan di perpaduan antara gold, hitam, silver, dan sedikit kebiru-biruan ini membuat raket ini super duper mewah sekali. Padahal ini adalah raket koleksianku. Sebenarnya raket ini adalah raket koleksianku, namun sekarang menjadi raket andalanku, menggantikan Tornado 800, bahkan menggantikan Woven TJ Powerku. Jadi aku sekarang sementara ini lagi sangat suka menggunakan FlyPower T-Zone ini. Oke, seperti biasa sebelum aku masuk ke review penilaian, aku akan kasih kalian videoku ketika aku menggunakan raket FlyPower T-Zone ini di poin-poin seperti lob, drive, defense, drop shot, netting, dan smash, dan inilah videonya. Oke teman-teman, kita masuk ke review penilaian. Jadi sebelum aku masuk ke review penilaian seperti biasa, aku mau disclaimer dulu. Di sini aku hanya mereview jujur menurut pengalaman pribadiku menggunakan raket-raket yang telah aku coba. Jadi buat teman-teman atau pihak tertentu yang nggak setuju dengan hasil review jujurku, aku mohon maaf dulu. Oke, kita bahas langsung aja ke poin pertama, yaitu lob. Untuk lob raket ini aku bilang istimewa. Mengapa? Oke, walaupun raket ini balance point-nya bisa ku kategorikan even balance raket di angka 292 mm, namun ketika aku melakukan pukulan lob,
aku berasa powernya masih dapat sekali seperti raket head heavy yang biasanya aku pakai, atau bisa aku bilang, atau gini nih, kita ambil contoh Tornado 800. Jadi untuk fly power Tizona ini, ketika aku melakukan pukulan lob, aku berasa seperti memegang Tornado 800. Jadi untuk permainan lob aku bisa bilang enak sekali. Jadi aku kasih nilai 9,5 dari 10. Oke, kita akan bahas ke poin kedua, yaitu drive. Untuk drive, aku bisa bilang raket ini adalah makanan dari raket Tizona ini. Dikarenakan gini, kalian bisa lihat untuk ukuran soft raket ini udah kecil, atau bisa dibilang ultra slim soft yang biasanya di raket Yonex. Dan untuk frame raket ini dikarenakan dia sedikit lebih kecil, dan juga frame raket ini dibuat sedikit lebih pipi dan juga kecil, sehingga membuat ayunan raket ini berasa sangat enteng sekali. Terutama ketika melakukan pukulan drive, raket ini sangat membantu sekali. Jadi buat teman-teman yang suka dengan permainan cepat, raket ini akan sangat membantu permainan kalian. Jadi untuk permainan drive, aku bilang 9,5 dari 10 juga. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu defense. Untuk defense, aku akui raket ini enak. Dengan skill kalian yang sudah advance dan kalian suka permainan melakukan pukulan defense, aku bilang raket ini sangat membantu sekali. Jadi untuk permainan defense, walaupun mau melakukan defense clear atau defense placing, raket ini cakep sekali. Untuk defense aku bilang nilainya yaitu 9,5 dari 10 juga. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu control, yaitu drop shot dan netting. Untuk drop shot dan netting aku bilang raket ini istimewa juga. Mengapa aku bilang begitu? Semuanya, hampir semuanya sempurna, atau bisa aku bilang nilainya tinggi-tinggi terus untuk Tizona ini. Ini menurut pengalaman pribadiku, raket ini sangat cap sekali. Jadi aku sekarang benar-benar sangat jatuh cinta dengan raket Tizona ini. Jadi aku kasih nilai agak sedikit tinggi ya teman-teman. Oke, kita bahas untuk kontrol dulu. Untuk kontrol aku bilang raket ini cakep. Mengapa? Ketika aku melakukan pukulan drop shot dan ketika aku melakukan pukulan netting atau ketika aku melakukan placing, aku berasa tingkat akurasi atau tingkat kontrol raket aku ini sangat nyaman. Jadi aku tinggal arahin bola, jadi bola bisa pergi ke manapun yang kita arahin menggunakan raket Tizona ini. Oke, jadi untuk tingkat kontrol aku kasih nilai 9,5 dari 10 juga. Oke, kita akan bahas ke poin paling penting, yaitu smash. Biasanya kalau raket speed atau tipikal raket speed, powernya pasti sedikit kurang, benar kan? Oke, namun untuk fly power Tizona ini aku bilang raket ini luar biasa sekali untuk power smash-nya. Oke, mengapa aku bilang raket ini enak sekali buat smash? Jadi ketika aku melakukan pukulan smash atau melakukan jumping smash, aku berasa powerku seperti memegang raket head heavy seperti Tornado 800. Jadi ini raket mengingatkan kembali kepada raket yang biasanya aku pakai, seperti kalau di Yonex itu aku suka sekali dengan Nano Flare 700, itu raket speed juga namun berpower. Untuk Velvet aku suka sekali menggunakan Woven TJ Power. Dan untuk sekarang sebelum aku menggunakan raket di zona ini, aku sangat suka menggunakan raket leaning X-Force 90 Max Dragon. Yang Dragon itu enak sekali juga, itu tipikal speed juga. Dan sekarang aku menemukan hidden gems dari Fly Power dengan harga yang cukup terjangkau namun memiliki kualitas yang istimewa, yaitu Tizona ini. Oke, untuk kita bahas lagi ke poin smash. Untuk smash aku bilang raket ini cakep, dan cakep. Jadi buat smash aku gak berasa seperti memegang raket speed, melainkan aku berasa seperti memegang raket head heavy ya. Jadi untuk power smash yang raket ini keluarkan ketika aku melakukan pukulan jump smash, aku berasa cakep sekali, atau power dari raket ini padat sekali. Jadi untuk smash aku bilang 9,5 dari 10 juga. Oke, mungkin aku bisa memberikan kesimpulan untuk semua poin seperti lob, drive, defense, drop shot, netting, dan smash, aku kasih nilai 9,5 untuk fly power Tizona ini. Oke, aku akan kasih alasan mengapa aku bilang raket ini istimewa di akhir video. Oke, kita langsung aja masuk ke kesimpulan dari video kali ini. Jika teman-teman bertanya apakah raket ini worth it buat kalian beli, jawabanku adalah super duper worth it buat kalian beli. Malah aku saranin buat seluruh teman-teman atau seluruh subscriber atau seluruh pecinta badminton dimanapun kalian berada yang sekarang nonton aku sekarang. Aku saranin kalian cepat-cepat beli raket Fly Power Tizona ini sebelum raket ini bakalan langka seperti Tornado 800, bahkan seperti Enigma V2. Jadi kalian tahu aja kalau Fly Power itu nggak pernah memproduksi raket mereka dalam jumlah yang massal. Jadi ketika raket Fly Power itu stoknya udah mulai menipis di
marketplace, roket tersebut akan naik seketika seperti Tornado 800 dan Enigma. Oke, jadi buat kalian yang beneran suka dengan roket speed, power, dan kontrolnya yang seimbang, kalian boleh beli Tizona ini. Oke, buat teman-teman yang bertanya lagi, Bang, apakah pemula boleh beli roket Tizona ini? Oke, untuk pemula aku bisa bilang kalian bisa pakai roket Tizona ini. Mengapa? Dikarenakan softnya yang cenderung nggak gimana stiff, membuat kalian yang walaupun power kalian nggak gimana kuat, kalian bisa pakai raket ini. Mungkin sedikit hambatan aja dikarenakan frame raket ini yang sedikit lebih kecil dibanding raket pada umumnya, membuat kalian mungkin butuh tingkat adaptasi untuk permainan menggunakan raket ini mungkin butuh 2-3 hari aja, dan kalian bakalan gampang sekali menggunakan FlyPower Tizona ini. Oke, jadi buat teman-teman yang bertanya lagi, Bang, mengapa abang bilang raket ini sempurna di kelas FlyPower? Oke, aku akan kasih alasan mengapa aku bilang FlyPower Tizona ini ada raket yang paling sempurna yang pernah aku coba di brand FlyPower, melebihi Tornado 800, melebihi Enigma V2, melebihi Agrapura yang sekarang lagi ngehits. Oke, aku akan kasih alasan mengapa aku bilang begitu. Untuk raket yang sempurna menurut kategori aku atau kategori KMP Badminton. Untuk raket yang sempurna menurutku adalah raket yang memiliki 3 kategori terpenting, yaitu speed, control, dan power yang seimbang. Jadi buat raket-raket biasanya kalau typical power seperti Tornado 800 itu adalah raket typical power. Jadi untuk permainan power emang dahsyat sekali. Emang enak sekali untuk kalian yang suka permainan smash, kalian menggunakan Tornado 800, kalian bakalan berasa power smashnya itu berasa sekali enak. Tetapi untuk tingkat speednya kalian bakalan berasa kurang. Jadi untuk bermain defense, untuk menggunakan Tornado 800 akan berasa sedikit kurang ketika kalian yang tipikalnya nggak gimana powerful. Oke, dan buat aku, Tizona ini memiliki semua kategorinya, seperti speednya cepet, kontrolnya enak, dan juga powernya udah nggak kalah dengan raket yang head heavy. Oke, mengapa aku bisa bilang raket ini lebih enak juga dibanding Agrapura? Oke, untuk Agrapura adalah raket yang sekarang lagi super duper hits di seluruh Indonesia. Jadi buat kalian, pasti kalian sudah tahu raketnya Agrippina itu, yang Agrapura. Itu raket jujur aku bilang untuk permainan speed. Untuk kalian yang tipikal permainan speed itu enak. Apalagi tangan kalian yang udah jadi dan kalian pakai raket Agrapura itu bakalan enak sekali. Jadi ketika aku mencoba raket Agrapura dan aku berasa emang untuk permainan speed dan untuk permainan kontrol raket itu sangat cakep sekali. Tetapi ada satu hal yang membuat aku nggak cocok dengan Agrapura, yaitu power dari raket itu yang berasa biasa-biasa aja ya teman-teman. Jadi ini jujur-jujuran aja. Untuk Agrapura, untuk permainan speed, untuk pemain kontrol. Jadi buat teman-teman yang udah tangannya udah jadi atau powernya udah dapet, kalian pakai raket Agrapura itu akan bakalan sangat enak. Tetapi ketika aku menggunakan raket Agrapura, aku berasa itu semua benar. Dan ketika aku melakukan pukulan smash menggunakan Agrapura, aku malah berasa smashanku itu nggak gimana enak menggunakan raket tersebut. Jadi aku bilang Tizona masih lebih enak dibanding Agrapura. Oke, dan untuk raket terakhir yaitu Enigma V2. Mengapa aku bisa bilang Tizona ini melebihi Enigma V2 juga? Untuk Enigma V2, kalian seperti yang kalian ketahui, raket itu udah sangat langka di Indonesia ini. Jadi buat kalian yang tertarik dengan Enigma, kalian bakalan sangat susah dengan mencari raket itu di seluruh marketplace. Kalaupun ada, mereka menjual raket itu udah harganya nggak ngotak ya teman-teman. Jadi untuk harganya mungkin di atas 1,5, mungkin ada yang 1,6, dan itu agak kurang worth it buat kalian beli. Jadi mending aku sarankan kalian beli Tizona 2 batang dibanding kalian beli Enigma 1 batang. Jadi buat kalian yang suka, langsung aja beli Tizona ini. Sedikit informasi saja mengapa aku selalu bilang raket typical speed adalah raket yang paling ku rekomen buat kalian. Oke, jadi di video sebelumnya aku pernah review raket-raket yang typical speed, seperti di Yonex itu ada NanoFly 700, itu raket cakep, itu raket andalanku juga. Di Velet ada Woven TJ Power, di Li-Ning ada Li-Ning Ice Force 90 Max seri Dragon, dan untuk FlyPower ini ada FlyPower Tizona. Jadi mengapa aku selalu saranin buat kalian beli raket speed dibanding kalian beli raket power? Oke, buat teman-teman yang usianya masih di bawah 30 tahun atau kalian masih memiliki power yang meledak-ledak, kalian boleh saja atau sah-sah saja buat kalian yang menggunakan raket
typical power seperti Tornado 800 atau raket-raket yang memiliki balance point tinggi itu sah-sah saja. Tetapi ketika kalian udah menginjak usia 30 plus atau bisa dibilang kalian udah 40 tahun seperti aku yang udah 35 tahun, otomatis power kalian akan secara alami berkurang. Jadi aku saranin mengapa aku selalu bilang raket typical speed itu enak. Jadi gini. Jadi buat teman-teman yang seusiaku atau kalian yang udah berusia, kalau kalian menggunakan raket typical power atau raket yang memiliki balance point tinggi, kalian nggak mungkin bisa menggunakan raket itu secara terus-menerus kalau kalian nggak latihan atau kalian nggak berlatih intensif buat kalian memiliki power yang seimbang terus di usia seperti kita ini. Oke, jadi buat teman-teman, aku saranin kalian mencari raket typical speed namun memiliki power yang cukup atau memiliki power yang hampir mirip dengan raket typical power, yaitu seperti di T-Zone ini. Jadi untuk T-Zone ini udah all in ya teman. Jadi untuk kontrolnya cakep, untuk defense-nya cakep, untuk speed-nya cakep, dan untuk power-nya juga nggak kalah dengan raket yang seperti raket-raket head heavy lainnya. Jadi aku bilang raket ini istimewa buat kalian beli. Jadi buruan beli sebelum raket ini langka. Oke, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, langsung aja tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian agar mereka juga dapat manfaat-manfaat yang ada di channel KMP Badminton ini. Dan buat teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar T-Zona ini atau Fly Power T-Zona ini, kalian boleh tuliskan di kolom komentar pertanyaan kalian. Aku akan jawab satu persatu. Percayalah, aku akan jawab satu persatu. Dan akhir kata, jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao!